di nanas ini ya, kita kembali fokus ke nanas, itu dia tidak ada penyakit, Pak. Jadi dia tidak perlu pemakaian pestisida apapun tidak. Yang penting kita sering membersihkan rumah, kayak dilihat nih depan-depan ini, dia nggak boleh ada rumput kan. Terus juga adalah pemupukannya berkala, berkala dan berimbang. Nah, kenapa Pak nanas kita itu yang selalu diminta oleh supermarket, padahal banyak di sini petani nanas. Karena mereka apa? Tidak menjalankan SOP-nya. Berapa kadar K-nya harus dikasih. Selama ini kan ya mohon maaf, rata-rata kan dikasihnya semua PBB cuma urea. Dan itu nggak boleh Pak itu. Nah walaupun masih punya keterbatasan, saya merangkul petani gitu Pak ya. Tapi alhamdulillah ya saya cobalah semampunya gitu kan. Nah pengembangan dari usaha nanas ini, ya contoh kita punya juga beberapa produk olahan. Kita punya keripik nanas, kita punya wajit nanas, kita juga punya es buah nanas. Nah untuk limbah itu Bapak juga sudah membuat daun nanas menjadi serat kain. Nanti kita bisa lihat nanti ya, kita punya ada alat tenunnya. Jadi dari daun nanas itu kita bisa produksi. Kulitnya itu kita bikin silase untuk pakan ternak. Nanti anak-anak bisa lihat itu dombanya ada. Terus juga lagi pengembangan sekarang itu adalah kita juga punya POC Bu. Itu kita bikin dari nanas yang busuk. Nah itu juga bagus buat pupuk. Jadi kalau di kelompok kita ini Bu, itu udah namanya kegiatan kita itu udah zero waste. Jadi tidak ada lagi yang terbuang, mulai dari nanasnya, daunnya, kulitnya. Nah siapa yang Bapak berdayakan di sini? Inilah salah satu wakil ketua kelompok ternak. Kita berdayakan ibu-ibu. Adik-adik kan lihat tadi itu kan. Itu ibu-ibu itu yang bekerja itu hampir 7 orang. Gajinya berapa? Itu hampir 3 juta satu bulan. Itu paling kecil. Itu 7 orang. Artinya apa? Kalau kita memberdayakan masyarakat dengan kebersamaan, nggak susah Bu, gitu kan. Ya kayak sekarang ini dengan cuka nanas ya. Ini mohon maaf kalau dihitung dari nilai ya, saya sekarang itu nilai omsetnya aja itu hampir 110 juta satu bulan loh. Itu sebulan yang lalu datang orang dari Jogja Bu, datang dari Jogja, katanya taunya dari YouTube itu kan, dari Google katanya kan. Cerita-cerita jadilah produk cuka nanas itu kan. Aneh kalau kita nggak memanfaatkan itu ya. Artinya kita juga sebagai petani harus agak sombong dikit gitu ya. Sombongnya bukan berarti, bukan. Artinya kita juga harus liatin kemampuan kita ke mereka. Memanfaatkan media sosialnya. Jadi bukan berarti kita walaupun kita udah usaha besar, tapi kalau tidak kita memanfaatkan media-media itu, kayaknya juga orang nggak akan kenal Bu. Sering kejadian itu Bu. Kayak bibit juga sama Bu. Itu juga dari media sosial. Kalau dihitung Bu ya, dengan 4 juta bibit itu bukan ratusan juta nilainya Bu. Itu udah miliaran gitu. Ini ya bagi saya petani nggak pernah ngebayangin itu dulu Pak gitu ya. Akan berhadapan dengan apa ya, kebutuhan uangnya. Tadinya juga ya udah petani, anak-anak bisa sekolah, ya udah cukup. Tapi ya kalau kita makin serius melakukan apapun, ya semuanya yang tadi nggak dibayangkan selalu ada aja Bu. Ada aja Bu itu. Tapi secara inti yang saya sampaikan itu, menjadi apapun kita silahkan, tapi apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh.